Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sapitri, saya prodi BKPI semester 7. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian kompre yaitu tentang konseling lintas budaya. Yang mana di sini saya menggunakan pendekatan multikultural, yang mana pendekatan itu saya konselor memahami latar belakang seorang klien, yang mana latar belakang tersebut seperti norma, budaya, dan kebiasaan klien, yang mana klien saya ini yaitu seseorang dari kota yang merantau ke sini dan mondok di sini dan sulit beradaptasi dengan lingkungan sini. Yang mana saya menggunakan pendekatan multikultural ini, saya memahami dulu kebiasaan dan budaya klien saya yang ada di kota, dan saya akan perlahan menggunakan pendekatan itu biar klien saya tidak sulit beradaptasi di lingkungan yang baru dan peraturan pondok dan kedisiplinan yang ada di pondok ini. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Selamat menyaksikan dan selamat menonton. See you guys. Waalaikumsalam, silakan masuk. Apakah kamu sudah nyaman duduknya? Sudah, Bu. Sudah. Apa kabar kamu pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Perkenalkan dulu namamu, tempatmu, dan kelas kamu kelas berapa? Baiklah, perkenalkan nama saya Rani, asal dari Jakarta, kelas 2 SMA. Oh, Rani ya, Mbak Rani. Iya, Bu. Sekarang perkenalkan nama Ibu Milia Sapitri. Di sini Ibu sebagai guru BK di sekolah ini. Sebelumnya saya mohon maaf, Bu, mengganggu waktunya karena ingin konseling. Oh, Mbak Lira, selain ada waktu untuk anak-anak, Ibu juga ada waktu untuk berkonsultasi. Jadi, apa yang Mbak Rani mau konsultasikan kepada Ibu? Saya sudah bingung, Bu, mau konsultasi sama siapa, Bu? Oke, tepat sekali. Kamu ingin menyelesaikan permasalahan kamu yang ada di pesantren atau di sekolah ini ya, Mbak? Ya, Bu. Jadi, kamu pernah melakukan sesi konseling belum, Mbak? Belum, baru pertama kalinya ini, Bu. Oh, oke. Jadi, belum ya? Baik. Ibu jelasin terlebih dahulu mengenai apa itu sesi konseling. Jadi, suatu konseling itu bantuan yang akan diberikan oleh seseorang ahli atau konselor atau guru BK seperti Ibu kepada klien. Klien itu siapa? Yaitu Mbak Rani. Atau didik yang dimana dalam sesi konseling itu memiliki yaitu ada 3 asas, Mbak. Jadi Mbak Rani ada 3 asas sesi konseling. Yang pertama yaitu asas keterbukaan, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan. Di mana asas keterbukaan ini Mbak Rani menceritakan permasalahan Mbak Rani yang ada di pesantren atau sekolah ini. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan, di mana Mbak Rani tidak ada paksaan untuk datang ke ruangan Ibu. Dan yang ketiga yaitu Mbak Rani asas kerahasiaan, di mana selama kita berkonsultasi atau informasi yang dari Mbak Rani menceritakan sama Ibu, tidak ada yang tahu kecuali Mbak Rani dan Ibu yang tahu. Nah, kalau berkonsultasi kepada Ibu, paham mengenai sesi konseling Mbak Rani? Paham dan mengerti, Bu. Baiklah, oke. Jadi di sesi konseling itu kita ada batasan waktu yaitu sekitar 30 atau 40 menit. Nah, nanti jika suatu sesi itu belum selesai, nanti Mbak Rani berkonsultasi lagi kepada Ibu. Jadi gimana, setuju Mbak Rani? Baik, Bu, saya setuju. Baik, oke. Jadi gimana perasaan Mbak Rani saat ini? Apa yang perlu dikonsultasikan kepada Ibu? Jadi begini, Bu, saya merasa sangat sedih dan cemas akhir-akhir ini, sehingga buat saya stres. Apakah mental saya kena, Bu? Oke, merasa sedih ya, merasa cemas, merasa
terus stres dan merasa terkena penyakit mental ya Mbak Rani, seperti itu ya? Iya Bu, betul. Oke, bisa diteruskan lagi Mbak Rani? Saya sulit beradaptasi di pesantren dengan budaya baru dan lingkungan yang baru. Apalagi saya santri baru di pesantren ini dan SMA baru. Jadi merasa kesepian, jauh dari orang tua dan tidak punya teman. Oh, merasa kesepian ya karena sulit beradaptasi dan budaya yang begitu berbeda karena sembari mondok di sini ya. Terus kalau boleh Ibu tahu nih ya, apa budaya yang begitu sulit kamu adaptasikan di pondok ini Mbak Rani? Budaya di pondok ini sangat berbeda ketika saya di rumah. Seperti wajib bangun jam 3 pagi, hafalan kitab-kitab, antri, kamar mandi, belum lagi anak-anak berbagai daerah, dan juga saya jadi bingung menyesuaikan diri. Oke, baik, itu tahu kok perasaan kamu seperti apa dan bagaimana menjadi santri baru, bertemu teman baru dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Iya Bu, saya jadi stres dan merasa kesepian dan cemas berlebihan. Oke, baiklah Ibu mengerti sekarang ya. Jadi bisa diceritakan sejak kapan kamu begitu terganggu dan kesepian seperti itu Mbak Rani? Jadi sejak awal saya masuk di pondok ini Bu, sampai saat ini saya merasa sulit beradaptasi. Oh, sekarang ini kamu ingin menyelesaikan dan menghilangkan masalahmu ini seperti cemas, stres, dan ingin beradaptasi ya Mbak Rani? Iya Bu. Bagus, Kak. Kamu ada kemajuan ingin menyelesaikan permasalahanmu di sini. Ya Bu, seperti itu rasanya sangat menyedihkan jika cemas terus-menerus. Oke, bagus. Jika memberanikan diri dan mengungkapkan perasaannya terus, berarti Mbak Rani ini merasa cemas dan begitu kesepian ya Mbak. Ya Bu, Nah, ini sulit beradaptasi dengan budaya di pondok ini karena masih awal-awal. Mungkin kan masih baru-baru, namanya juga santri baru kan Mbak. Harus beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan teman baru, dan dengan orang-orang baru. Iya Bu, seperti itu. Lalu menurut Mbak Rani, apa yang harus Ibu lakukan saat ini? Saya masih bingung Bu, masih takut. Oh, masih bingung dan takut ya. Jadi begini ya, bagaimana jika kamu menetapkan niatmu dan tentukan tujuan yang jelas. Mengapa kamu itu ingin belajar di sini, di pesantren ini? Terus ajaran ulama yaitu mencari ridho Allah. Kan setiap kita mondok itu pasti ingin belajar tentang ilmu agama, tentang disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri. Terus meningkatkan pengetahuan agama, mengembangkan kriteria kamu dan mencari kedekatan dengan Allah. Maka Mbak Rani niatkan kuat dalam hatimu untuk bertahan dan tetap semangat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi di pondok ini. Pantas ya Bu, saya beradaptasi merasa kena penyakit mental melalui karena saya tidak ada niat begitu. Nah, iya Mbak Rani, terus ya budayakan pondok yang terus kamu tadi sebutkan ya, kayak bangun pagi, kayak hafalan, kayak kitab-kitab, dan mandinya antri. Nah, terus Mbak Rani budayakan seperti itu sehari-hari. Mbak Rani turuti aturan di pesantren ini, seperti bangun pagi jam 3 kan kata Mbak Rani tadi, hafalan, terus kitab-kitab. Nah, jadi Mbak Rani biasakan bangun terlebih dahulu dan aturi peraturan yang ada di pondok ini, karena hal yang bisa terus terbiasa. Ya sekarang sih Ibu mengerti, namanya juga kan anak kota ya Mbak Rani. Pastikan kaget tiba-tiba ada peraturan seperti itu, sedangkan mungkin di rumah tidak ada peraturan seperti itu ya Mbak Rani. Yang namanya juga kita dalam belajar di pesantren Mbak Rani, pastilah ada peraturan dan kedisiplinan di pesantren. Yaitu tadi kata Mbak Rani, seperti bangun pagi, hafalan, terus itu ada namanya
murojaah, dan antri mandi. Mungkin Mbak Rani di rumah kah tidak pernah antri mandi, kalau mau mandi ya tinggal mandi kan, seperti itu. Nah, jadi beginilah Mbak Rani kita di pesantren. Kalau kita tidak ada niat di dalam hati untuk berubah, untuk memenuhi peraturan di sini, maka kita akan seperti Mbak Rani tadi, cemas, stres, dan kalau bahasa kita sekarang itu terbeban Mbak Rani, atau kena itu namanya kesehatan mental kata Mbak Rani tadi ya. Nah, kalau kita menjalaninya dengan ringan, dengan proses yang dijalani dan dengan peraturan yang dijalani, nah maka itu akan terasa ringan dan tidak akan membuat Mbak Rani stres dan tidak akan membuat Mbak Rani lagi cemas. Maka perlahan-lahan dulu Mbak Rani beradaptasi dengan lingkungan baru. Seperti itu ya Mbak Rani. Karena itu aturan dari pondok pesantren sini Mbak Rani, karena mematuhi itu seperti sebagai beradaptasi kan lingkungan di suasana harmonis dan gitu loh Mbak Rani. Biar ya Mbak tahu sih, kamu itu kan tidak pernah mondok kan. Waktu itu kan kamu di kota itu kan ada pesantren ya, tiba-tiba kamu kaget masuk ke sini ya Mbak Rani. Iya sih Bu, tapi kayak kaget aja sama budayanya seperti itu. Oh iya, namanya juga pesantren kan Mbak Rani, harus ada namanya peraturan, kedisiplinan, dan tanggung jawab di pesantren. Nah jadi Mbak Rani, alangkah baiknya Mbak Rani itu mendekatkan diri kepada pengasuhan, kepada ayu tingkat atau pengurus, biar Mbak Rani bisa beradaptasi, biar mereka juga memberikan motivasi, memberikan arahan atau dukungan, karena kan Mbak Rani selama ini belum pernah mondok kan. Nah, jadi pertama kali Mbak Rani mondok, jadi Mbak Rani kaget tiba-tiba kok seperti ini, kok ada peraturan ini kan Mbak Rani. Jadi kalau budaya Mbak Rani di situ kan berbeda dengan budaya kami di sini, dengan peraturan ini, dengan peraturan itu. Jadi Mbak Rani harus beradaptasi dulu terlebih dahulu dengan pengurus, dengan ayu tingkat, dengan teman-teman. Mbak Rani sudah mempunyai teman? Belum Bu. Jadi itulah yang membuat Mbak Rani susah beradaptasi, yang membuat Mbak Rani stres, membuat Mbak Rani cemas. Alangkah baiknya Mbak Rani coba membukakan hati untuk beradaptasi dengan lingkungan, mencari teman yang membuat Mbak Rani nyaman dan yang membuat Mbak Rani betah di sini. Iya sih Bu, tapi kayaknya masih kaget aja sama budaya ini. Oh, masih kaget ya Mbak Rani. Jangan terburu-buru Mbak Rani, perlahan-lahan dulu. Jadi awalnya itu kita memperkenalkan diri dulu kepada pengasuhan, terus kepada pengurus, terus kita mencari teman untuk membuat kita nyaman di sini dan betah di sini. Jangan terburu-buru Mbak Rani, perlahan-perlahan saja. Kita mulai dari hal kecil dulu, seperti tadi bangun, terus antri, terus nanti ada hafalan, terus ada sambung ayat. Nah, jadi kita perlahan-perlahan dulu mengikuti aturan yang ada di pesantren ini. Sudah Mbak Rani mematuhi peraturan di sini, jadi barulah kita membuka itu namanya niat yang besar tadi. Oh, sepertinya saya dulu ya Bu yang mencari teman. Iya Mbak Rani, nggak apa-apa Mbak Rani dulu yang mencari teman. Itu bukan karena kita bukan karena kita rendah atau bagaimana Mbak Rani, karena kita kan anak baru. Jadi alangkah baiknya anak baru itu Mbak Rani memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan anak yang lama. Mungkin anak yang lama itu kan masih ingin sih memperkenalkan diri kepada Mbak Rani, tapi kan malu. Alangkah baiknya kan Mbak Rani kan anak baru, jadi Mbak Rani terlebih dahulu ya memperkenalkan diri dan mendekatkan diri kepada mereka. Justru itu kamu akan tahu Mbak Rani mana yang baik dan mana yang buruk. Baik Bu, saya
ingin beradaptasi di lingkungan ini dan membuang kebiasaan saya di kota. Ya Mbak Rani, seperti itu. Kalau biasanya di kota itu nongkrong kan, nongkrong, keluyuran dan begadang kan. Nah, jadi dibuangkan itu Mbak Rani. Nah, di sini Mbak Rani, oke begadang, tetapi bukan begadang karena keluyuran Mbak Rani, tetapi begadang dengan hafalan, dengan kamus ayat, dengan belajar kitab dan belajar agama yang ada di pondok pesantren ini ya Mbak Rani. Ya Bu, saya memahami dan saya akan mempraktekannya. Ya Mbak Rani, baiklah Mbak Rani. Setelah kita berkonsultasi sejauh ini Mbak Rani, apa perasaan Mbak Rani saat ini? Baik Bu, saya merasa tenang, aman, dan tidak cemas lagi. Jadi Mbak Rani sudah ini praktekkan apa yang tadi Ibu bilang ya. Jadi Mbak Rani ada lagi yang ingin diceritakan kepada Ibu? Tidak Bu, saya memahami dan saya akan mempraktekannya. Baik, sudah ya. Nah, jadi Mbak Rani tetap semangat sekolah di pondok pesantren, jangan stres, terus patuhi peraturan yang ada di sini. Belajar dengan rajin Mbak Rani, semoga suatu saat nanti cita-cita Mbak Rani dan niat Mbak Rani masuk pesantren ini akan tercapai di kemudian hari. Amin, terima kasih Bu. Baik Mbak Rani,